Terima kasih Kak Citra Palevi yang telah memberikan materi yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan adik-adik kita, remaja kita bisa memahaminya dan bisa diterapkan ke depannya supaya lebih baik menjadi pemuda yang tangguh, punya masa depan dan bisa dihindarkan dari hal-hal yang buruk tadi, dari kenakalan remaja, seks bebas, narkoba dan lain-lain. Kita berharap di remaja di Gria Batara Asri ini menjadi anak-anak soleh dan solehah, membanggakan orang tua dan punya masa depan. Untuk acara selanjutnya yaitu materi kedua, saya mohon kepada adik-adik semua tetap konsentrasi, tetap tertib mengikuti acara yang sesi kedua ini akan disampaikan ke Ahmad dan bisa nyampe selesai. Nanti setiap anak akan mendapatkan hadiah. Jadi ikuti sampai acara selesai, tertib dan tetap fokus, tetap semangat. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Untuk Kak Ahmad silakan untuk materi yang kedua. Yang di depannya, ya, pegang bundanya, semuanya pegang bundanya. Pijit-pijit pundaknya, ayo pegang bundanya. Pijit-pijit pundaknya, ayo pijit-pijit temannya, pijit-pijitnya, jangan ngantuk. Pijit-pijit pundaknya, temennya. Ayo yang perempuan jangan malu pegang pundak temennya, lebih bilang pijit-pijit pundaknya, pijit-pijit pundaknya, pundaknya, pukul-pukul punggungnya, pukul-pukul punggungnya, pukul-pukul punggungnya. Ini yang perempuan malu-malu ini. Pegang kepalanya, pijit-pijit palanya. Oke, terima kasih. Kantuknya ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ini saya enaknya manggilnya teman-teman, brother, sister, atau apa manggilnya? Teman-teman aja ya. Teman-teman semuanya, ini jam menunjukkan jam 10:40. Berarti kita ada waktu sampai nanti sekitar jam 11:40 juga. Biar agak aman dikit ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan remaja hebat, pilar masa depan umat. Jadi kalian semua yang hadir di sini, ini besok akan menjadi dewasa, benar apa enggak? Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia nanti akan menjadi penerus orang tua kita, betul apa enggak? Siapa yang mau kecil terus? Ada yang kecil? Semua kita pasti akan bertambah usianya. Semakin bertambah usianya, maka dia akan bertambah dewasa. Tolong dibantu slide-nya Pak Hendra, di next. Remaja tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Citra Palevi, Kak Citra Palevi. Itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan ini sebenarnya tidak dikenal di dalam Islam. Makanya
anak remaja nih, yang usianya di atas 10 tahun, 11 tahun ke atas sampai usia nanti sudah 24 tahun, biasanya rasa ingin tahunya itu gede tuh. Rasa ingin tahunya besar. Betul apa enggak? Pengen tahu apa coba? Macam-macam. Semua hal yang dia lihat dia pengen tahu. Begitu. Jadi pengen tahunya itu bisa. Dan dia cenderung ingin meniru orang lain. Ini yang bahaya. Temannya rambutnya gondrong, pengen gondrong. Yang perempuan temennya pakai baju pink, temennya baju pink ah. Temennya beli sepatu, ikut pengen beli. Benar nggak benar? Yang laki-laki gitu juga. Yang parah itu adalah ketika meniru yang negatif. Ada teman laki, mohon maaf, pakai anting, wih, kayaknya keren tuh. Ada yang gitu. Nah, yang negatif kita harus tahu rambu-rambunya. Makanya, karena adalah pemuda ini adalah sedang mencari jati dirinya, mencari eksistensi, apa yang dia punya itu supaya ditahu oleh orang lain. Nah, itulah yang membuat pemuda-pemuda sekarang itu, remaja-remaja sekarang itu, kadang-kadang dia salah kaprah. Next, Pak Indra. Jadi itu semuanya, teman-teman semuanya, yang jadi problem, kebanyakan remaja aktivitasnya sekarang itu adalah apa? Yang main HP ngacung. Yang ngopinya main HP. Yang perempuan nggak ada, bener. Ngacung, jujur aja nggak apa-apa. Main HP. Sehari kira-kira main HP-nya berapa jam? Berapa jam? Ayo yang perempuan berapa jam main HP-nya sehari? Main HP. Nontonnya apa biasanya? TikTok, ya. IG, FF, Mobile Legend, apa lagi? Kalau sempat jangan. Yang perempuan apa mainnya biasanya? Facebook itu orang tua-tua Facebook itu. Main gadget. Kira-kira kalau main HP ini posisinya asik apa enggak? Ada yang nggak punya HP ngacung? Yang nggak punya? Tuh yang nggak punya HP itu anak baik malah. Aktivitas sekarang betul begitu ya? Yang kedua apa? HP-nya? Yang laki-laki? Nongkrong. Gaul katanya. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya? Pos roda. Kafe. Mana? Ini hobinya anak muda, remaja. Kenapa? Dia pengen tahu apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wah, kalau pacaran ngomongnya kenceng banget nih. Ada yang sudah punya pacar? Kamu punya pacar? Adik-adik sekalian, laki-laki ketika dia remaja sudah balik namanya. Balik itu adalah dia sudah mempunyai nafsu birahi, itu namanya balik. Makanya kalau perempuan itu sudah head, sudah otomatis dia sudah mulai menyukai laki-laki. Udah otomatis menyukai lawan jenis. Kalau yang laki-laki, perhatikan yang laki-laki, duduknya bagus. Ketika dia sudah pernah mimpi basah, pasti dia sudah menyukai lawan. Itu yang normal. Yang nggak normal beda ceritanya. Laki-laki di sini ada yang belum pernah mimpi basah ngacung?
Yang belum pernah beli pasar? 1, 2, 4 ya. Tujuh. Berarti yang lainnya sudah balik semua posisi. Artinya teman-teman semuanya yang laki-laki tadi jumlahnya 32 orang, yang 28 orang sudah balik, artinya sudah mukallaf, sudah memikul Yang perempuan ada yang belum haid, ngacung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perempuan 8 orang belum haid dari 35 orang. Berarti 27 orangnya sudah haid dan dia sudah mulai mukallaf. Tadi dijelaskan oleh Kakak Citra bahwa ketika dia sudah mukallaf, mulai dari situ dia sudah punya dosa. Artinya teman-teman ketika beraktivitas harus hati-hati. Yang terakhir yang keempat, belanja. Ini yang saya ngeri-ngeri sedap. Ini terutama yang perempuan. Mentang-mentang sudah bisa COD, tahu-tahu belanja lewat Shopee, apalagi Tokped, apalagi Lazada, TikTok, nggak punya duit. Ketika waktunya bayar, anaknya nggak ada. Ibunya yang bayar. Ibunya, bapaknya dikerjain. Di Jakarta ada temen yang dalam satu hari anaknya belanja nggak sadar, anak remaja nih, usianya baru 12 tahun, 5 juta. Nih laki-laki ada yang belanja di sini? Ada? Ada, imam. Laki-laki hobinya jangan belanja. Laki-laki hobinya harus cari duit. Siap? Oke, lanjut Pak. Terus sini. Saya akan bahas yang pertama. Tadi teman-teman ketika dia hobinya main HP, itu biasanya lupa waktu. Kalau baca Quran 1 juz berapa menit? Berapa menit? Jam. Setengah jam. Setengah jam itu sudah satu juz. Kalau main HP setengah jam lama apa? Sebentar. 2 jam lama apa sebentar? 5 jam lama apa sebentar? Lupa waktu. Makanya lupa HP ini itu bahaya. Kenapa? Ketika dia kebanyakan pakai gadget, pakai gawe, pakai HP, bermedia sosial, scroll TikTok, scroll IG, scroll yang macam-macam tadi posisinya, lupa waktu dia. Yang laki-laki yang di scroll kebanyakan yang negatif. Yang perempuan joget-joget lah, yang wanita kurang baju lah, ada yang begitu. Kalau kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala melihat kayak gitu, merasa berdoa. Orang yang nggak ingat sama Allah melihat kayak gitu, diterus dilihat profilnya ditambah. Yang perempuan juga sama. Makanya kalau ditanya siapa idolanya, siapa? BTS, Lee Min Ho, siapa? Artis Korea. Sehingga kalau orang banyakkan main HP, mohon maaf, dia sampai lupa ibadah. Suruh sholat susah. Anda nggak ke masjid, yang perempuan Anda nggak langsung sholat. Bahkan sampai yang kurang tidur, ya tak? Sampai susah makan, betul nggak? Karena main HP itu suruh makan, kalau macam gitu. Makanya HP ini untuk remaja sangat bahaya sekali. Makanya lihat lanjutnya Pak Hendra, operatornya lupa. Kita lihat di contoh misalnya di Di rumah sakit
Anak-anak itu mengalami gangguan emosi dan stres karena menghabiskan banyak waktu dengan gawai. Ini contoh ya. Rumah Sakit Jiwa Cisarua Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 tahun. Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri, tidak berinteraksi sosial baik dengan keluarga di rumah maupun teman-teman sebayanya. Emosi mereka pun menjadi tidak stabil. Mereka mengalami gangguan jiwa, lalu mereka juga mengalami adiksi game atau adiksi game, kemudian mereka mengalami gangguan jiwa. Nah itu di tahun 2021 2 bulan saja sudah ada 5 orang yang murni. Kondisi ini pun menjadi perhatian Wakil Gubernur Jawa Barat Uku Ruzanul Ulu mengunjungi Rumah Sakit Jiwa Cisarua. Wakil Gubernur berharap orang tua aktif membatasi penggunaan gawai anak. Kalau sekarang bukan hanya usia SMP, anak umur 3 tahun itu sudah pintar main pencet-pencetan begitu. Kalau tidak dikasih, marah. Kalau tidak dikasih, mencak-mencak. Bahkan ada sebaliknya, anak SMP sekarang sebulan habis 2 juta buat kuota aja. Dan orang tuanya karena memang merasa takut ya Bu ya, anaknya itu dan ini ya, masa dikumpulkan yang 2 juta per bulan. Nah ini kan dampak-dampak semua. Bukan berarti kami menolak datangnya teknologi dan loncatan-loncatan ilmu teknologi. Bukan, itu kan penting. Tetapi mari kita meminimalisir dampak negatif. Selain merawat anak-anak yang kecanduan gawai, dari data konsultasi kejiwaan online, ada 98 anak yang mengalami hal serupa selama pandemi COVID-19. Karenanya, peran orang tua penting dalam membatasi anak menggunakan gawai tidak lebih dari 2 jam sehari. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV1 mengabarkan. Baik teman-teman, jadi gara-gara kebanyakan main HP, kecanduan main game, Mobile Legends dan lain-lainnya, sampai masuk rumah sakit. Karena kebanyakan main HP, lupa waktu, lupa sholat, lupa makan, lupa segalanya, lupa dikasih tahu orang tuanya, nggak dengar. Ada yang main sampai lebih dari 12 jam, lebih dari 8 jam. Teman-teman hitung sendiri kira-kira berapa jam main HP. Dan itu kalau keterusan sangat bahaya. Posisi bahkan ada kasus, mohon maaf, di luar negeri. Karena kalau main HP ambil mohon maaf rebahan ya, sambil rebahan gitu. Saking kelamaannya, punggungnya itu bengkok. Punggungnya bengkok. Tulang belakangnya sini bengkok. Posisi. Dan nggak bisa diluruskan. Karena ketika dia main HP sambil rebahan di bantal gitu, nggak kerasa. Tahu-tahu 3 jam, tahu-tahu 4 jam. Ada yang sampai, mohon maaf, matanya buta. Ini di sebelumnya posisinya. Ini gara-gara HP yang main handphone anak-anaknya. Ini udah dampaknya ini. Jadi kita marahin anak main handphone terus bukan karena kasihan kita nggak kasih handphone, kasihan ketika dia udah rusak saraf dan otot matanya seperti ini, dibiarkan bisa buta ini dan nggak ada obatnya. Oh ya teman-teman, banyak kasus sampai yang matanya sudah sampai buta. Bukan nggak boleh main HP, tapi kita harus ingat waktu. Kita harus ingat waktu. Kapan waktunya main HP? Boleh. Tapi kalau bisa dalam sehari jangan lebih dari 2 jam. Tapi itu berat. Tapi teman-teman harus kurangin dari diri sendiri. Posisinya. Apapun mainnya itu posisinya. Karena HP itu mengandung radiasi sinarnya. Jadi kalau dia main HP terus-terusan, itu sangat bahaya. Karena nggak bisa kontrol. Kalau orang tua dia bisa kontrol kapan dia main HP, kapan enggak.
aktivitasnya buat bekerja dan lain-lain. Dan itu semuanya. Lanjut. Ini kita lihat nih orang-orang yang main HP ya. Orang yang kebanyakan main HP, dia cenderung individualistis. Dia nggak kenal sekelilingnya. Dia tidak melihat ada orang di bawahnya. Hobinya pasang status. Kita lihat posisi individualistis, bikin komen-komen. Itu hobinya. Ya, dia tidak peduli dengan kondisi lingkungan sosialnya, posisi. Sehingga apa yang ada di sekitarnya dibiarin begitu saja. Ada kecantikan, kegantengan palsu karena ada filter. Hobinya bikin ada kejadian di foto, ada kejadian di foto. Scroll. Jadi banyak kepalsuan di dunia mereka. Justru akan membuat banyak dari mereka itu minder. Ada kejadian cukup di foto saja, tidak empati. Setiap kejadian di foto bikin status, Dan kondisi ini kalau semuanya berjalan begitu dan berjalan terus menerus akan menjerumuskan mereka sendiri ke dalam jurang. Kenapa? Lupa waktu, lupa makan, lupa minum, kesehatannya terganggu, susah belajar. Teman-teman kalau terusan itu, dia akan lupa segalanya dan lupa masa depan. Lanjutkan ya. Kemudian selanjutnya nongkrong, gaul, ya. Kalau gaul itu biasanya ngapain kalau nongkrong? Gibah, ngomongin temennya. No, si Ono, kok gak gede-gede ya, badannya kecil terus. Jadi gibahin orang lain posisi. Kalau gibah itu dosa nggak kira-kira? Tapi sering dilakuin nggak? Pas ngelakuin sadar nggak? Gibah, bully temennya ngapain dibully, sehingga ketika banyak bully-bulian tadi, akhirnya jatuh kepada ada yang namanya tawuran, bikin geng-gengan dan lain-lain. Ya, main game bareng. Ya, ada main game bareng. Namanya apa kalau main game bareng itu? Mabar. Masa mabar jam 12 malam? Mabar jam 12 malam. Waktunya orang lupa gitu, hangout keluar, jalan-jalan keluar dan lain-lain. Gaul tadi sudah dijelaskan oleh Kak Citra. Ketika pergaulannya itu orang anaknya bisa kontrol, anak gaul itu positif. Syaratnya bisa kontrol. Anaknya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau dia nggak bisa kontrol, bahaya. Yang perempuan yang salah gaul, ya kan? Fatalnya hamil di luar nikah. Di sekitar kita sudah banyak kejadian.
Makanya saya ingin ngingetin teman-teman yang perempuan, tolong kehormatannya dijaga. Ini di atas kita sini nih, ada anak SD umur baru 5 tahun, perempuan hamil. Pas 5 SD. Umur berapa sampai SD? Anak perempuan harus punya prinsip, harus jaga kehormatannya. Laki-laki mandang boleh, megang jangan. Harus dijaga. Karena kehormatan itulah yang bisa membawa teman-teman semuanya memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang laki-laki juga sama. Jangan nurutin nafsu. Masa anak SD sudah jadi bapak-bapak? Ada loh. Jadi yang kelas 5 SD tadi, yang ngambilin kelas 6 SD. Bapaknya bingung, jadi dinikahkan kecil, masih ngora kene, apa tuh? Masih muda pisan. Ya, kalau dinikahin yang ngasih makan siapa? Kerja belum. Bingung bapaknya. Ini fakta. Ya, kemudian yang kedua, yang laki-laki biasanya kena kasus minum minuman keras. Kalau ada temennya yang ngajak yang negatif, itu tolong jangan gampang percaya. Ada temennya, bro, mau kemana? Ikut saya bro, kemana? Kecilan sih. Ngapain? Ikut gue, enak pokoknya. Gitu. Tahu-tahu dikasih gelas isinya air. Apa itu? Air biasa, minum aja. Nggak taunya minuman. Jangan mudah percaya sama ini. Banyak kasus anak kena minuman keras ini berakibat fatal sampai dia mohon maaf terjerumus kepada dosa-dosa yang lainnya. Gara-gara minum. Dan ini serius nih. Ini di Bataan sudah pernah ditemukan di pos-pos ronda ada botol-botol minuman keras. Di pos ronda Bataan. Teman-teman harus jaga. Kalau ada anak yang ngajak begituan, jangan mau. Warnanya sama, bening, sama seperti minuman yang lain, mungkin Sprite, Coca-Cola, dan lain-lain. Tetapi efeknya beda. Yang perempuan juga sama. Kalau yang perempuan lebih parah lagi. Yang punya pacar, hati-hati. Punya pacar nih, hati-hati. Kalau pacarnya pengen ngerjain pacarnya, biasanya adalah pertamanya dia dikasih minum. Minumnya sudah dikasih narkoba atau dikasih minuman keras atau obat rasa. Ketika dia habis minum, dia nggak sadar, dia nafsu, sehingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Makanya meskipun dengan teman kita sendiri posisinya, jangan mudah percaya dengan orang lain terkait yang beginian. Karena banyak kasus, mohon maaf, perempuan yang dia terjerumus ke dalam prostitusi gara-gara yang dia dikasih minuman keras, kemudian dikerjain sama pacarnya nggak tanggung jawab, perempuannya stres. Setelah stres dia jatuh ke prostitusi. Proses dia akan lupa tujuan hidupnya. Kita hidup untuk apa? Untuk ibadah. Kita itu hidup untuk ibadah. Dan hidup kita itu nggak lama. Adik-adik sekarang masih remaja, usianya 11, 12, 15, 20, 17 dan seterusnya. Itu adalah waktu yang singkat untuk menuju dewasa, bahkan menuju meninggal dunia. Saya nggak kerasa sekarang umurnya sudah lumayan banyak. Posisinya begitu. Makanya adik-adik ketika remajanya itu bermasalah, maka akan hancur masa depannya. Dia sekolahnya bermasalah, malas belajar, akhirnya sekolahnya nggak lulus. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dewasa, susah cari kerja. Dia kuliahnya bermasalah, nggak lulus, stres.
kena kasus-kasus yang gara-gara salah gaul. Makanya adik-adik pilih teman yang baik. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau kita senang bergaul dengan teman yang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Kalau teman-teman senang berteman dengan orang yang gak baik, insya Allah jadi orang gak baik. Yang perempuan nih, banyak sekali kasus anak perempuan karena pengen belanja, pengen beli HP baru, pengen beli apa namanya, begitu, skincare baru, lipstick baru, baju baru dan lain-lain. Ibunya nggak ngasih. Ada temennya yang nawarin, mau nggak dapat duit? Apa ini? Enak, pokoknya gampang, kerjanya gampang. Berapa? Sekali transaksi 5 juta. 5 juta gede kan? Gede. Akhirnya tergoda. Tahunnya jatuhnya kepada prostitusi. Banyak kasus anak SMA. Bahkan anak SMP sudah datang ke prostitusi. Padahal yang jatuh ke lubang itu cuma setahun 2 tahun, dampaknya sampai seumur hidup. Baru 3 tahun dia melakukan itu, dapat duit gak seberapa, sudah kena AIDS. Nikah nggak bisa, dikucilkan sama keluarga, hancur masa depan. Dan itu semuanya. Jadi ini adalah sesuatu yang bahaya. Kita lihat. Baik, saya mintanya soal motor anak saya yang dibawa oleh bapak dan belum dipulangin. Pokoknya kita harus cari Gina sampai ketemu, Pak. Oh, itu kan mobil orang yang dibawa Gina, Pak. Ini kan perempuan yang diiming-iming uang banyak, akhirnya jatuh kepada prostitusi. Posisinya begitu. Akhirnya dia meninggal su'ul khotimah. Salah gaul. Nah, kamu janji sama ibu kemarin mau ranking 1. Mana buktinya? Kamu masih bodoh-bodoh aja. Ibu sama ayah kecewa aja kelahin kamu. Gue Rehan, orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat benci sama mereka atas paksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gue dari kecil hingga sekarang. Siapa lu? Itu Rekan bukan sih? Dia katanya lagi biar masalah sama mama. Iya, dia rupanya capek keluarga dulu. Tapi udah sakit. Woi Han, kenapa? Apaan sih? Ih, tolong sabun. Sebentar gue, mana gue balik. Iya. Lu balik? Kenapa di-cancel? Lu kesana kan? Nah, kalau yang ini nih, temen yang bakal deket sama gua, namanya Azmi. Ini Bi. Nah, ini gua. Ya. Dan ya, thank you banget ya. Kayaknya Azmi orangnya baik deh. Apa gue jadiin temen deket ya? Bro, mari ya, kita jalan deh. Oh iya, benar. Balik. Balik ke gua tongkol lu mana di tuh kemana-mana. Oh iya, alhamdulillah. Gimana gitu? Kayaknya baru. Main sih jauh ya? Iya. Kali kapan tuh ikut? Bisa ikut mah, ikut aja. Itu cerita ya kalau kamu parah. Lu hari ini ntar gua kayaknya mau nongol aja deh. Mau ikut? Boleh. Ayo dulu ya. Siap. Han, ayo. Baru kenapa? Serang.
Maksud gue lagi parah ini. Gak, olin Pak, karena gue olin cok. Nah itu, tentang nih gue udah olin cok. Cuma yang menang, diminum gue apa nih? Nasi rebus. Dan yang ini Hilman dan Lutfi. Dia adalah teman tongkrongannya Azmi. Bang, gue beli dulu ya. Bentar, ya. Wah, gila. Enak juga ya yang besar. Cewek juga aja. Ini kan ini tempat paling gue suka. Kayaknya gue bakal sini mulu ya. Boleh. Gue beli sesuatu. Saat minum itu dan dari situ seorang menghilang. Mungkin bisa disebut perenang yang paling ampuh buat gua. Bisa. Wah, mana? Mau cabut? Mau ikut ya? Mana? Biasa. Mau gak? Kayak kemarin. Buru, gue bayarin hari ini. Hari berlalu dengan sendirinya. Tanpa gue sadari, gue berubah total. Yang awalnya rajin masuk, sekarang jadi sering bolos. Dan sekarang gue sangat menikmati apa yang ditawarkan oleh Azmi. Ya kami asik gitu doang. Pesik dia pilihan. Kemana? Kemana? Biasa. Gas tuh bro. Ya. Bentar. Bentar, gue telepon. Dari Nyokap, bentar. Halo? Ibu mohon sama kamu hari ini jangan main dulu ya. Hah? Ayah kamu lagi sakit, ibu mau keluar dulu. Ya udah deh, iya. Sorry nih, gue gak bisa nih. Kenapa gue sakit? Kok lu sakit? Gue langsung pulang. Ya udah deh. Mi. Gue ada barang baru nih. Gue cobain. Apa nih? Udah langsung aja lu cobain. Lalu itu. Langsung aja nih, langsung. Sudah nih. Cobain. Tapi nyatanya apa yang gua rasa baik belum tentu baik buat Tuhan. Temanku Azmi meninggal dalam keadaan mabuk dan menggunakan narkoba. Dan kedua temannya dipenjara akibat menggunakan narkoba dan minuman keras. Saudara Hilman dan saudara Lutfi ditangkap atas penyalahgunaan narkoba serta mengkonsumsi narkoba. Tanpa gua sadari, gua udah masuk dalam kenakalan remaja alias pergaulan bebas. Ini tentang segala lain hari ini yang tuh baik sama Tuhan. Ini Azmi. Tentang si Azmi. Kenapa lagi? Dia meninggal gara-gara itu sih, kayaknya dia ada salah sosial dan anak karena pergaulannya kan gitu banget ya bebas. Tapi dia udah sama si Rehan kan? Si Rehan? Iya si Rehan kayak gitu.
Han, ini deh. Oh kenapa deh muka belum banget? Mati. Nggak apa-apa, besok-besok nyari temen yang bener aja. Iya, dengan nasihat kita juga. Yang gue bisa lakuin saat ini adalah berubah menjadi lebih baik dan mencegah semua orang, khususnya anak remaja, untuk menjauhi pergaulan bebas. Nak, maafkan ibu ya. Pada saat itu, ibu berbicara yang kurang baik. Patahkan ku rambut senyummu, hitamkan putihnya. Film singkat yang mencontohkan kita semua. Jadi yang laki-laki tolong diperhatikan. Gara-gara salah berteman, kita merasa enak dengan temennya, kita merasa nyaman dengan temennya, tapi nggak tahunya teman itu menjerumuskan kita. Makanya ketika kita berteman, pilihlah teman yang baik. Dan tidak semua teman itu baik. Posisi sebentar ya. Dan tidak semua teman itu baik posisinya. Ketika adik-adik salah milih teman di masa remaja, itu akan berakibat fatal. Ya, tadinya cuma jatuh kepada minuman keras, kemudian kena narkoba, bahkan sampai ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang sampai masuk penjara gara-gara salah berteman. Makanya bersyukurlah kita masih punya orang tua. Bersyukurlah kita punya orang tua. Nggak semua orang punya orang tua. Tapi banyak remaja itu benci sama orang tuanya. Ada yang benci, ada yang nggak suka sama orang tuanya, ada yang jenuh dengan omelan ibunya, ada. Ya. Kita bersyukur kita bisa sekolah. Nggak semua orang bisa sekolah. Ada